Beginilah bunyi firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata Tuhan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu kepada mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus, pernahkah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan? Saya mencatat beberapa pertanyaan yang kedengarannya sulit untuk dijawab, seperti, mengapa Tuhan menaruh pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden jika ia tidak ingin Adam dan Hawa memakan buahnya? Atau, mengapa Allah menciptakan kita manusia? Atau, benarkah Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat? Atau manusia yang menganggap dirinya Tuhan? Atau, benarkah Yesus Kristus yang saya ikuti, imani, dan percayai sungguh adalah Tuhan? Pertanyaan yang sulit, bukan? Dan masih banyak lagi pertanyaan dengan berbagai motif dari kita manusia. Namun, bagaimana jika Tuhan memberikan pertanyaan kepada kita? Dalam Lukas pasal 20, Tuhan memberikan beberapa pertanyaan kepada manusia, di mana manusia pasti memiliki beragam pertanyaan. Dan hari ini, kita akan bahas satu saja pertanyaan yang diajukan Tuhan. Pertanyaan di dalam Lukas 20 ayat 4. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut kita tidak bisa pisahkan dari Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 19. Mari kita mulai menggali Lukas 20 ayat 1 sampai 19. Khususnya pertanyaan Tuhan di dalam Lukas 20 ayat 4.
Di dalam Lukas 20 ayat 1 dituliskan bahwa para pemimpin resmi agama Yahudi datang kepada Yesus. Mereka datang menghampiri Yesus yang berada di bait Allah. Perhatikan pertanyaan para pemimpin resmi agama Yahudi itu kepada Yesus di dalam Lukas 20 ayat 2 yang berbunyi, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Perhatikan sekali lagi apa yang mereka tanyakan kepada Yesus mengenai kuasa manakah dan siapa yang memberi kuasa itu kepadanya. Nah, jemaat Tuhan, kita menemukan di sana ada kata hal-hal itu di dalam ayatnya yang kedua. Hal-hal apakah yang para pemimpin agama Yahudi itu maksudkan? Apakah hal-hal itu, yang dimaksud hal-hal itu berhubungan dengan Lukas pasal 19, di mana Yesus diuluk-ulukan masuk Yerusalem, dan setelah itu ia menyucikan bait Allah? Jawabannya tidak hanya itu, tetapi semua perbuatan dan perkataan yang berkuasa yang diperbuat dan dikatakan oleh Yesus. Apa saja contohnya? Mari kita lihat perbuatan ajaib dan berkuasa yang dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Kita dapat juga melihat salah satunya mengusir setan di Gadara. Memberi makan 5.000 orang. Membangkitkan orang mati, salah satunya Lazarus. Dan masih banyak peristiwa ajaib lainnya. Selain perbuatan, lihat juga perkataan Tuhan. Mari lihat salah satu perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 51. Saya akan bacakan untuk kita semua. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Jadi, para pemimpin agama itu datang kepada Yesus karena mereka ingin tahu hal-hal itu kuasanya dari mana. Siapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus? Mereka ingin tahu seluruh perbuatan dan perkataan itu kuasanya dari mana. Mereka ingin tahu seluruh perbuatan dan perkataan Yesus otoritasnya dari mana. Perhatikan bahwa sebelum peristiwa di dalam Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 19, para ahli Taurat pernah berkata seperti ini mengenai kuasa Yesus. Di dalam Markus 3 ayat 22. "Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Dan berulang kali mereka menuduh Yesus kerasukan setan. Perhatikan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 20. Yang berbunyi, orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Lihat perkataan mereka. Lihat tuduhan mereka kepada Yesus. Lalu apakah tujuannya mereka menanyakan mengenai kuasa Yesus? Di dalam Lukas pasal 20 ayatnya yang kedua itu. Apa tujuannya? Sehingga sepertinya pertanyaan ini merupakan senjata pamungkas mereka. Mereka ingin mempermalukan Yesus di depan banyak orang. Mereka ingin agar orang banyak itu meninggalkan Yesus. Mereka ingin orang lain setuju dengan mereka bahwa Yesus kerasukan setan. Mereka ingin mempermalukan Yesus di bait Allah dan dapat langsung membinasakannya seperti yang dikatakan atau dituliskan di dalam Lukas pasal 19 ayat 47.
bahwa mereka berusaha untuk membinasakannya. Karena tepat ada di bait Allah, gampang jika membuat suatu pernyataan yang keliru, menurut mereka dapat langsung menyeret dia untuk membinasakannya. Itu tujuan mereka. Tujuan mereka jahat. Dan perhatikan jawaban Yesus yang begitu berwibawa dan sekaligus menunjukkan kasih kepada mereka. Dengan balik memberikan jawaban berbentuk pertanyaan kepada mereka. Di dalam Lukas pasal 20 ayat 4. Yang tertulis, atau beginilah pertanyaan Yesus kepada mereka. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Sederhana bukan? Sederhana. Jawaban Yesus yang berbentuk pertanyaan kepada mereka. Mudah atau sulit untuk mereka temukan jawabannya. Mengapa Yesus memilih pertanyaan baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Untuk menjawab pertanyaan para pemimpin agama Yahudi tersebut. Ada apa sebenarnya dengan baptisan Yohanes Pembaptis? Siapakah Yohanes Pembaptis? Menurut orang banyak yang dituliskan tabib Lukas seluruh rakyat tersebut. Perhatikan ayat 5-6. Bagaimana mereka berunding untuk menjawabnya. Saya akan membacakan kembali lagi Lukas pasal 20 ayat 5-6. Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Di dalam ayat 5-6, mereka lakukan rapat darurat dan singkat rapatnya. Bayangkan, rapat darurat para kaum terpelajar orang Yahudi. Yang rapat darurat ini adalah pemimpin orang Yahudi. Pemimpin resmi agama Yahudi. Dan lihatlah di dalam ayat 7. Mereka datang dengan hasil rapat mereka. Jawabannya apa? Mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Lihatlah jawaban mereka. Mereka sebenarnya sedang berkata mereka tidak tahu. Jika mereka berkata bukan dari sorga, tetapi dari manusia, maka seluruh rakyat seperti yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-6, maka seluruh rakyat akan melempari mereka dengan batu. Mereka, para pemimpin agama Yahudi itu takut dengan orang banyak yang percaya bahwa Yohanes Pembaptis itu nabi. Ada bukti otentik mengapa orang banyak Yahudi atau seluruh rakyat itu menganggap Yohanes Pembaptis nabi. Menurut catatan Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, setelah Herodes membunuh Yohanes Pembaptis, kisahnya dapat kita baca di dalam Markus pasal 6 ayat 14-29, Herodes mengalami kekalahan perang melawan mertuanya, Raja Nabatea. Kekalahan itu dipercayai oleh orang Yahudi masa itu sebagai hukuman Allah kepada Herodes atas kejahatannya terhadap Yohanes Pembaptis yang adalah Nabi Allah. Jadi, dengan bukti sejarah itu, orang Yahudi pada masa itu percaya bahwa Yohanes Pembaptis adalah Nabi Allah. Jadi jika para pemimpin agama Yahudi itu berkata bahwa Yohanes Pembaptis, baptisannya dari manusia, maka hasilnya orang banyak itu pasti akan melempari mereka dengan batu. Mereka takut akan itu. Namun, jika mereka berkata bahwa baptisan Yohanes Pembaptis dari sorga, maka tidak ada pilihan lain selain mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus, Sang Anak Allah yang hidup seperti yang diserukan Yohanes Pembaptis. Istilahnya, jemaat Tuhan, saudara-saudari, ini seperti main catur. Pemimpin agama itu sudah diskakmat.
Gak bisa gerak kemana-mana lagi. Sehingga hanya mereka katakan, tidak tahu. Dan lihatlah perkataan dari Yesus, Sang Mesias, di dalam ayat 8. Yesus tidak ingin mereka pergi begitu saja. Oleh sebab itu, Tuhan menjelaskan jawaban dari pertanyaannya di ayat 4. Dengan memberikan perumpamaan kepada mereka di ayat 9 sampai 16. Dan menambahkan kutipan Mazmur di dalam ayat 17. Dan mengenai penghukuman di dalam ayat 18. Sebagai ahli Taurat, imam-imam dan tua-tua yang bergelut dengan kitab Musa dan kitab para nabi serta Zabur, mereka seharusnya tahu siapakah Yesus yang berdiri di depan mereka. Sebenarnya mereka seharusnya tahu. Mereka bergelut. Waktu mereka benar-benar tuangkan untuk mengupas kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab puisi atau kitab Mazmur, Zabur. Tetapi perhatikan, di dalam Lukas pasal 20 ayat 19. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia. Pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Perhatikan, hati mereka tetap degil. Perhatikan di dalam ayat 19 itu, kata mereka lah yang dimaksudnya atau dimaksudkannya. Pandangan mereka bukan kepada Yesus Sang Mesias, tetapi kepada diri mereka. Jika mereka memandang kepada Allah dan firman-Nya, mereka tidak akan berkata mereka lah yang dimaksudkannya, tetapi akan berkata Yesuslah yang dimaksudkannya, anak Allah itu. Mereka tidak tahu membedakan mana dari Allah dan dari manusia. Nah, sekarang menurut Anda dan saya, mengapa Tuhan bertanya demikian kepada mereka? Mereka yang berkata menyembah Tuhan Allah Israel. Dan bagaimana jika pertanyaan tersebut Tuhan ajukan kepada kita yang sudah sedemikian lama mengaku orang Kristen? Mengapa dari sedemikian banyak peristiwa dan tokoh yang ditemui oleh Yesus, ia memilih baptisan Yohanes Pembaptis untuk menyatakan dirinya siapakah ia sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan para pemimpin agama Yahudi tersebut. Yang pertama, jemaat Tuhan, mari kita lihat siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis. Di mata orang banyak Yahudi, melalui pernyataan para pemimpin agama di dalam Lukas pasal 20 ayat 6, bahwa ia seorang nabi Allah. Orang banyak Yahudi percaya bahwa Yohanes adalah nabi Allah. Pertanyaannya, betulkah Yohanes Pembaptis nabi Allah? Jawabannya, ya betul. Di dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan di mana ini dikatakan oleh Yesus sendiri. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi dan bahkan lebih daripada nabi. Mengapa lebih daripada nabi? Perhatikan di dalam Lukas 1 ayat 17 dan di dalam Lukas 7 ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 17 tertulis, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan di dalam Lukas 7 ayat 27, karena tentang dia atau tentang Yohanes Pembaptis ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 17 dan pasal 7 ayat 27 ada kata yang mirip yang diulang oleh malaikat Tuhan dan oleh Tuhan sendiri. Perkataan itu adalah mendahului
dan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan perkataan Yesus di dalam Lukas 7 ayat 27 adalah penggenapan dari Maliaki pasal 3 ayat 1. Jadi sebagai Nabi Allah, maka jelas maksud dari Yohanes Pembaptis, yaitu pertobatan. Yang tercatat di dalam Lukas pasal 3 ayat 3 sampai 9. Menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan Allah Israel yang adalah satu-satunya pribadi yang menghapus dosa manusia, mengutus Yohanes Pembaptis untuk mereka umatnya bertobat, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang ke tengah-tengah dunia milik ciptaannya. Jika Yohanes Pembaptis adalah Nabi Allah, apakah seruan pertobatan dan baptisan yang ia lakukan adalah berasal dari Allah? Jelas ya, dari Allah atau dari sorga seperti dikatakan oleh Tuhan di dalam Lukas pasal 20 ayat 4. Sepertinya hal pertama ini yang mengganggu para pemimpin agama dan mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Yesus sekaligus jawaban Yesus atas pertanyaan mereka. Jika mereka berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah Nabi Allah dan baptisan Yohanes Pembaptis dari sorga, maka mereka harus datang kepadanya untuk mengakui dosa atau bertobat dan dibaptis. Namun mereka tidak mau percaya bahwa baptisan Yohanes Pembaptis dari sorga. Mereka sudah mengangkat dirinya paling suci di tengah-tengah orang Yahudi. Itu alasannya. Masakan mereka mau di depan umum mengakui mereka bertobat? Kalau mereka mengakui mereka bertobat, berarti mereka mengakui mereka berdosa. Mau ditaruh di mana muka mereka? Bukankah mereka yang menghakimi orang-orang Israel dan menunjuk-nunjuk jari mereka, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa, dan harus mengakui dosa di depan banyak orang dan bertobat dan beri dibaptis? Mau ditaruh di mana muka ini? Perhatikan baik-baik. Mereka berpikir mereka tidak memerlukan pertobatan. Mereka pikir bahwa mereka adalah ahli Taurat, mampu melakukan sempurna hukum Taurat. Mereka berpikir mereka sudah suci dengan melakukan perbuatan yang sempurna sesuai Taurat. Mereka tinggi hati dan buta. Mereka lupa bahwa Abraham diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Mereka lupa Musa diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Mereka lupa bahwa Musa pun masih berbuat pelanggaran di hadapan Allah, sehingga ia tidak masuk tanah perjanjian secara fisik. Bahkan Yohanes Pembaptis saat melihat Yesus datang kepadanya berkata bahwa ialah yang seharusnya dibaptis oleh Yesus di dalam Matius 3 ayat 14. Sehingga perkataan Yohanes Pembaptis kepada Yesus di dalam Matius 3 ayat 14 hendak berkata apa? Walaupun aku Nabi Allah, aku masih berdosa. Aku masih dapat jatuh dalam dosa. Aku masih dapat berbuat dosa. Jadi jemaat Tuhan Yesus, para pemimpin agama Yahudi itu dibutakan oleh prinsip yang mereka buat sendiri. Mereka dibutakan oleh pemikiran mereka sendiri. Mereka berpikir Tuhan sama dengan pikiran mereka. Dan konsep hati dan pikiran berdosa tersebut tidak hanya ada di dalam para ahli Taurat, tua-tua, dan imam-imam yang datang kepada Yesus di dalam Lukas 20 ayat 1. Tetapi semua orang berpikir dosa itu relatif. Dosa itu dapat kau bereskan sendiri. Saya sudah punya kepercayaan dunia ini yang mengajarkan saya dengan berbuat baik aku ke sorga. Atau diriku tidak terlalu jahat kok sehingga butuh Yesus. Saya bukan pembunuh. Saya bukan koruptor. Saya bukan orang yang menipu miliaran dolar, miliaran rupiah. Ya saya it's okay. Saya fine. Saya baik-baik aja. Saya tidak terlalu jahat ya. Memang sih saya jatuh 1-2 kali ya berdosa, tapi gak sejahat dia lah. Ingatlah baik-baik.
konsep berpikir demikian adalah salah. Dan sekali lagi, itu bukan hanya di dalam hati, pikiran para ahli Taurat, tua-tua dan imam-imam yang datang kepada Yesus, tetapi juga dalam hidup Anda dan saya dan semua orang. Ingatlah baik-baik, pertobatan tanpa Yesus Kristus itu namanya bukan pertobatan. Penghapusan dosa itu hanyalah dilakukan oleh Yesus Sang Mesias. Penghapusan dosa hanya dapat dilakukan oleh Yesus Sang Mesias. Oleh sebab itu bertobat di dalam nama Yesus adalah pertobatan yang dari sorga. Dan berita pertobatan ini disampaikan kepada semua orang, kepada Anda dan saya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana dengan kita? Samakah pemikiran Anda dan saya dengan para pemimpin agama Yahudi yang angkuh tersebut? Dulu, sebelum dijamah oleh Tuhan, sama. Jemaat Tuhan Yesus, jangan berkata, tidak butuh pertobatan saya. Saya tidak butuh pengampunan dosa. Saya dapat selamat dengan perbuatan baikku. Jangan berpikir demikian. Pemikiran demikian keliru. Tuhan memberikan pertanyaan ini kepada kita. Menurut Anda dan saya, baptisan Yohanes Pembaptis itu dari sorga atau dari manusia? Atau dengan kata lain, atau lebih sederhana lagi, pertobatan itu dari sorga atau dari manusia? Masih ingat perkataan di dalam Pengkhotbah pasal 5 tadi? Jangan mengaku kilaf, bertobat. Tetapi tanpa Yesus, tomat kata orang, tomat itu. Jemaat Tuhan Yesus, saudara-saudari yang mendengarkan ini, Allah menginginkan pertobatan yang murni. Dan pertobatan yang murni dan sejati itu hanya datang dari Allah, hanya datang dari surga. Mengapa Allah ingin kita bertobat? Karena Ia mengasihi kita pendosa. Bertobatlah dari pikiran dan prinsip sia-sia dunia ini. Bertobatlah dari segala keinginan yang memfokuskan diri pada pemuasan nafsu daging. Bertobatlah dari segala kejahatan melawan Allah dengan hidup di luar moralnya. Bertobatlah dan mengakui bahwa kita berdosa di hadapan Allah. Tidak usah takut mengakui bahwa selama ini saya hidup melawan Allah. Saya melawan moralnya Allah. Mungkin orang tahu KTP Anda non-Kristen. Kok dia bertobat dalam nama Yesus? Mungkin orang tahu KTP Anda Kristen. Kok dia bertobat bukannya KTP-nya Kristen? Mungkin mereka tahu bahwa Anda sudah lama mengaku Kristen. Sudah bertahun-tahun mengaku Kristen. Kok baru bertobat sekarang? Akui bahwa jika selama ini kekristenan Anda berdasarkan percaya kata orang dan takut karena orang, sehingga mengaku orang Kristen hanya ikut-ikutan dan tanpa dasar iman sama sekali di dalam Yesus Kristus, bertobat atau berpaling dari dunia ini, dari si jahat dan kepada Allah yang Maha Kasih, itu murni pekerjaan dari Allah. Bertobatlah dalam nama Tuhan Yesus selama masih bernafas. Kedatangan Yohanes Pembaptis sebagai pendahuluan dari kedatangan Yesus adalah bentuk kasih Allah kepada orang berdosa. Jika hari ini kita masih mendengarkan seruan pertobatan, itu karena Allah sayang kepada Anda dan saya. Jika Allah masih memberikan kepada kita untuk mendengarkan pengajaran Alkitab, bertobatlah karena Allah mengasihi Anda dan saya. Allah mengasihi kita manusia berdosa dan ingin kita bertobat. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 20 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Apapun keputusan Anda, suatu hari nanti, kita akan bertemu dengan Yesus, cepat atau lambat. Bertemu di pengadilan Allah. Dan jangan sampai pertemuan Anda dengan Yesus, seperti yang dikatakannya di dalam Lukas pasal 20 ayat 17 sampai 18. Perihal yang kedua, mengapa Yesus Kristus memilih pertanyaan di dalam ayatnya yang keempat, yang berbunyi, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Seruan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Selain bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Perhatikan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dan kedua, perhatikan di dalam Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17. Saya akan baca untuk kita semua. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Seruan Yohanes Pembaptis yang tadi kita dengarkan dari firman Tuhan adalah mengenai Mesias yang sudah datang pada saat itu. Saat Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan dan baptisan. Lihatlah, pusat pemberitaan Yohanes Pembaptis adalah Mesias atau Kristus atau Al-Masih. Dan Yohanes Pembaptis berkata bahwa dirinya bukanlah Mesias. Lalu siapakah Mesias itu? Mesias itu adalah Yesus yang didatangi oleh para pemimpin agama Yahudi di dalam Lukas pasal 20 ayat 1. Para ahli Taurat dan tua-tua serta imam-imam sedang dibawa oleh Yesus mengingat siapa dia. Menurut Yohanes Pembaptis yang adalah Nabi Allah, di dalam jawaban serta pertanyaannya di dalam Lukas 20 ayat 4. Bahwa ia adalah Kristus. Bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah Al-Masih. Yesus bukan seperti yang dituduhkan oleh para pemimpin agama bahwa ia kerasukan setan dan kuasanya dari Beelzebul. Yesus adalah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia. Mesias sang penyelamat manusia berdosa. Penyelamat umat Allah. Yesus yang mereka tuduh dirasuk setan sesungguhnya adalah Mesias. Betapa jahat tuduhan seperti itu. Ia tidak dirasuk oleh setan. Tetapi Roh Kudus di atasnya. Roh Kudus yang menguasai Kristus. Sang manusia Yesus Kristus. Jika mereka berkata bahwa baptisan Yohanes Pembaptis dari sorga, maka mereka mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi mereka tidak mau mengakui dan percaya kepadanya. Mereka menolak Yesus adalah Mesias. Mereka masih menunggu Mesias versi mereka bahkan sampai saat ini. Dan banyak orang masih menunggu Mesias versi mereka sendiri. Mereka ditutupi oleh kebutaan mereka sendiri. Dosa dan iblis mencengkram mereka. Mereka lebih takut manusia, yaitu orang banyak daripada Allah.
Kembali, mengapa Yesus memilih pertanyaan ini? Dari mana baptisan Yohanes Pembaptis? Karena peristiwa ini merupakan minggu-minggu akhir Yesus di dunia bersama dengan murid-muridnya. Ia ingin mengingatkan para murid khususnya mengenai perkataan Yohanes Pembaptis mengenai dirinya. Bahwa Yesus Kristus satu-satunya yang membaptis dengan Roh Kudus. Hanya Mesias yang dapat membaptis dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Pertobatan tidak dapat dipisahkan dengan karya Roh Kudus. Perpalingan dari dunia dan iblis kepada Allah adalah mutlak karya Roh Kudus. Mustahil manusia berdosa, Anda dan saya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus tanpa karya Roh Kudus. Mustahil. Jika Anda dan saya bertobat dalam nama Yesus Kristus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jika Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saat ini, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan itulah momen di mana baptisan Roh Kudus terjadi. Seperti yang dinyatakan Yohanes Pembaptis di dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yang berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Baptisan Roh Kudus di mana hanya ada di dalam pelayanan Kristus. Baptisan Roh Kudus yang menegaskan kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Menegaskan bahwa kita adalah milik Allah Bapa yang dipilih di dalam Kristus sebelum segalanya jadi. Baptisan Roh Kudus yang menjadikan kita menerima karya penebusan Kristus Yesus di kayu salib dan menjamin penghapusan dosa kita. Menurut Anda, baptisan Yohanes Pembaptis dari sorga atau manusia? Atau dengan kata lain, percayakah Anda bahwa Yesus adalah Mesias? Dan hanya Dialah yang dapat membawa kita kepada Bapa melalui baptisan Roh Kudus yang dilakukannya pada kita? Atau saya buat lebih sederhana lagi, sudahkah Anda dibaptis dengan Roh Kudus? Kita gereja merayakan hari turunnya Roh Kudus. Jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus adalah Kristus, adalah Mesias, dan bertobat dalam namanya, maka jika ditanya, sudahkah Anda dibaptis dengan Roh Kudus? Jawabannya, sudah. Tidak butuh pendeta atau siapapun meletakkan tangan di atas Anda dan memberikan Anda penuangan Roh Kudus. Tidak perlu. Mengapa? Karena hanya Tuhan saja yang dapat melakukannya di hidup Anda dan saya. Dan perhatikan baik-baik. Jika atau barang siapa tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias, perhatikanlah firman Allah di dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-17. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya dan ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, firman Allah berkata, ia adalah debu jerami yang akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, penting untuk menjawab pertanyaan Kristus. Percayakah engkau bahwa aku adalah Mesias? Percayakah engkau bahwa aku adalah juru selamat? Dan saat kita percaya, itu karena Roh Kudus bekerja di awal hidup kita sebelum kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, adalah juru selamat. Perhatikan perihal ketiga. Mengapa dari sedemikian banyak peristiwa dan tokoh yang ditemui Yesus,
Ia memilih Yohanes Pembaptis untuk menyatakan diri siapakah ia sebenarnya. Atau ia memilih baptisan Yohanes Pembaptis untuk menyatakan dirinya siapakah dia sebenarnya. Inilah alasan ketiga mengapa Tuhan memilih pertanyaan ini. Baptisan Yohanes dari sorga atau manusia. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Saya akan baca untuk kita semua. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kalimat yang serupa dapat kita temukan di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Pertanyaannya, siapakah yang berbicara dari sorga mengenai Yesus yang dibaptis Yohanes Pembaptis di dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-22? Atau Matius 3 ayat yang ke-17? Jawabannya adalah Allah Bapa. Apakah yang dinyatakan oleh suara dari sorga tersebut? Yesus adalah anak Allah. Inilah alasan Yesus menanyakan baptisan Yohanes Pembaptis kepada para pemimpin agama mengenai dari mana dia memperoleh kuasa, atau dengan kata lain siapakah Yesus sebenarnya. Semua orang Yahudi tahu siapakah anak Allah. Anak Allah berarti ia memiliki kuasa dan otoritas sama dengan Allah Bapa. Dengan demikian, anak Allah adalah Allah sendiri. Anak Allah bagi orang Yahudi merujuk kepada Mesias sang juru selamat. Perhatikan ayat berikut ini. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Natanael sadar dengan apa yang dikatakannya. Karena perkataan yang demikian mengandung konsekuensi serius bagi orang Yahudi. Bagi orang Israel, Mesias sang anak Allah akan datang untuk menyelamatkan umat Allah. Inilah yang dipercayai orang Yahudi. Inilah yang dipercayai orang Israel. Inilah yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Kitab Musa. Salah satunya. Siapakah yang datang untuk menyelamatkan umat Allah? Allah sendiri. Jadi Yesus sedang mengatakan kepada mereka para pemimpin agama di Lukas 2 ayat 1 yang datang menghampirinya, bahwa aku adalah aku. Yesus sedang berkata kepada mereka, akulah Allah nenek moyangmu. Akulah Allah yang ditemui oleh Musa di Gunung Sinai. Akulah Allah yang menyertai engkau orang Israel. Yesus sedang menyatakan diri bahwa dia adalah Allah, adalah juru selamat, Mesias yang dijanjikan, sang juru selamat, Tuhan sang penyelamat umatnya Israel. Lalu apakah jawab para pemimpin agama dengan jawaban Yesus yang merupakan pertanyaan kepada mereka? Jika dikatakan dari sorga, mengapa kamu tidak percaya? Jika dikatakan dari manusia, mereka takut akan orang banyak akan melempari mereka dengan batu. Lebih jelas lagi, jika mereka katakan dari sorga, maka mereka harus percaya kepada pribadi agung yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, mereka harus percaya bahwa Yesus datang dari sorga dan berarti dia adalah Tuhan. Namun mereka menolak mengakui Yesus. Perhatikan perumpamaan yang Tuhan sampaikan di dalam Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 16. Para pemimpin agama itu merampok yang adalah milik Allah. Mereka bukan pemilik kebun anggur. Sang anak adalah pemilik kebun anggur. Allah adalah pemilik kebun anggur, yaitu Israel. Jika mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, yang adalah Tuhan, maka mereka kehilangan posisi mereka. Lagi-lagi karena kedagingan mereka, mereka menolak percaya Yesus.
Mereka lebih memilih kenyamanan duniawi daripada percaya kepada Tuhan sang pemilik hidup mereka. Jika mereka mengaku adalah orang Israel, maka mereka milik Allah dan mereka harus tunduk kepada Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Tetapi mereka tidak mau. Mereka berpikir bahwa hidup ini milikku dan akulah yang berhak mengaturnya bagi kemuliaanku. Nah, sekarang bagaimana jika Tuhan tanyakan ini kepada kita? Menurut Anda, jika Yesus bertanya kepada Anda dan saya pertanyaan serupa, apakah jawaban Anda? Apakah Anda akan menjawab, Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhanku, pemilik hidupku dengan hati yang tulus? Tuhan Yesus, Engkau adalah pemilik hidupku, pemilik masa depanku, pemilik uangku, pemilik hartaku, pemilik keluargaku, pemilik istri dan suamiku, pemilik anak-anakku, pemilik segalanya. Atau menjawab, tidak, aku tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Saya juga tidak mau tahu-menau dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Dari sorgakah, dari manusiakah? Aku tidak mau memikirkan hal-hal itu. Masa bodoh? Ini hidupku. Saya mau hidup apa adanya dan tidak mau direpotkan dengan hal-hal mengenai Tuhan. Hidupku ya milikku dan aku mau menikmati hidupku tanpa Tuhan. Oh, renungkan baik-baik. Perhatikan Lukas 20 ayat 16 sampai 18. Lukas 20 ayat 16 sampai yang ke-18. Saya bacakan. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Oh jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dulu, sebelum kita dijamah oleh Allah, kita buang Yesus. Kita nggak anggap Yesus. Atau bagi Anda yang saat ini yang nggak mau percaya dengan Yesus, Anda nggak anggap Yesus sama sekali. Seperti batu. Pernah lihat namanya puing-puing bangunan? Ya seperti itu, buang aja. Tetapi perhatikan baik-baik. Firman Tuhan di dalam Lukas 20 ayat 17. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Sadarilah. Yesus Kristus adalah batu penjuru. Yesus Kristus adalah fondasi hidup sejati. Dan perhatikan ayat 18. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, suatu saat hidup di dunia ini akan selesai. Kita semua akan menghadap muka dengan Tuhan Yesus, sang pemilik kehidupan. Jangan anggap bahwa kebinasaan kekal itu hayalan religius. Jangan anggap seperti itu. Sebagaimana kematian tubuh itu nyata, kematian kekal itu nyata. Firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Lukas 20 ayat 17 sampai 18 itu nyata. Oleh sebab itu, Tuhan yang nyata itu datang ke dalam dunia. Yang mengasihi Anda dan saya. Sehingga satu tujuannya sebagai anak Allah, mati ganti kita orang berdosa. Lihatlah kasihnya kepada kita. Lihatlah di dalam perumpamaan Lukas 20 ayat 14 sampai 15. Yesus Kristus datang untuk mengambil miliknya. Siapakah miliknya? Kita manusia berdosa. Ia begitu sayang kita walaupun kita berdosa. Ia mencurahkan darahnya untuk semua orang berdosa. Namun dengarkan baik-baik ini. Tetapi hanya miliknya ia akan menerima Injilnya. Dan saya akan tegaskan lagi di dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-18. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Anak Allah, anak manusia, Yesus Kristus datang untuk mengumpulkan gandum miliknya. Hanya miliknya, ia akan menerima Injilnya.
Mereka menerima dengan hati yang tulus. Hati berdosa yang diubah menjadi hati yang tulus oleh karya Roh Kudus dan firman Allah. Dan jika Anda yang masih menolak Yesus Kristus saat ini, dengarkan, perhatikan, pengajaran firman Tuhan ini adalah undangan untuk Anda. Pengajaran firman Tuhan hari ini bukti kasih Allah kepada Anda sebelum Anda menghembuskan nafas terakhir. Pertanyaan Kristus dan jawaban yang diberikannya kepada Anda untuk membawa Anda ke dalam kasih karunia. Ia ingin Anda sadar keberdosaan Anda yang membawa kepada kematian kekal. Bertobatlah dan menerima pengampunan dari Yesus Kristus. Dan dengan rela hati taat kepada firman Allah. Dan salah satu wujud ketaatan itu adalah baptisan. Baptisan itu perintah Allah. Baptisan itu datang dari sorga perintahnya. Setelah baptisan Roh Kudus itu terjadi, maka baptisan air itu menyusul. Dan sebelum masuk ke dalam baptisan air yang diteladankan oleh Kristus Yesus, seseorang yang memberi diri dibaptis, ia sadar bahwa ia telah menerima karunia pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan dibalik. Dibaptis dulu baru bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus. Jangan dibalik. Pribadi yang menerima karunia pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ia memberikan dirinya dibaptis. Sebagaimana karya keselamatan adalah kasih karunia Allah Tritunggal, maka baptisan pun dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus, saya hendak mengulang lagi pertanyaan yang Tuhan tanyakan pada kita. Menurut Anda siapakah Yesus Kristus? Menurut Anda baptisan itu perintah siapa? Sudahkah Anda memberi diri dibaptis? Percayalah kepada Tuhan Yesus dan Anda diselamatkan. Dan sebagai wujud ketaatan akan perintah Allah, berilah diri Anda dibaptis. Hai orang yang telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan hidup karena kata orang dan takut akan orang banyak. Hidupilah firman Allah. Hiduplah dalam pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena ia telah melahirbarukan Anda dan saya dan bukan karena kata orang dan takut orang lain. Hiduplah dalam iman dan pertobatan dalam Tuhan Yesus bukan untuk disenangi orang. Jangan lupa dan jangan juga berpikir saya hidup beriman dan bertobat untuk dapat yang baik-baik dari Allah. Sekali lagi, jangan berpikir jemaat Tuhan. Saya hidup beriman dan bertobat dalam nama Yesus agar dapat yang baik-baik dari Allah. Jangan juga berpikir, saya hidup beriman dan bertobat untuk dapat sorga. Jangan berpikir demikian. Jangan juga berpikir, saya memberi dibaptis untuk masuk sorga. Jangan berpikir demikian, itu salah. Namun sebaliknya, karena Allah kasih dan baik padaku, maka ia telah menyelamatkan aku. Aku telah diselamatkan dan dibawa ke dalam keluarga Allah. Karena aku warga negara sorga, maka Bapa mengaruniakan pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena aku telah disatukan dengan karya Kristus, dengan baptisan Roh Kudus, maka aku mau menyatakan kepada dunia dan kepada sesamaku dengan memberi diriku dibaptis. Bagi Anda yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, perlihatkanlah sungguh-sungguh semua yang ada di dalam hidup Anda berasal dari Allah dengan bertindak dan berkata-kata sesuai firman Allah. Tunduklah kepada Allah. Hidupilah hidup ini dengan buah pertobatan yang nyata. Nyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, di mana Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan menyatukan kita dengan Bapa dan Kristus menguasai kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup,
Sungguh bahwa seluruh firman-Mu benar. Sungguh bahwa seluruh firman-Mu datangnya dari Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa baptisan Roh Kudus hanya terjadi di dalam Engkau dan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami dapat percaya kepadamu itu karena pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan kami menghidupi buah pertobatan sesuai firman Allah itu pun karena pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus, biarlah kami menyatakan Kristus di mana kami hidup. Menyatakan Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.